Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sukma Wardani. Kali ini dalam mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar, yang akan saya bahas di sini mengenai manusia dan lingkungan. Apa hubungan manusia dan lingkungan? Pemanfaatannya bagaimana? Lalu kerusakan lingkungan apa saja yang bisa terjadi di lingkungan sekitar kita? Ini akan kita bahas semuanya di sini. Langsung saja, yang pertama adalah tentang pengertian. Nah, pengertian yang pertama, pengertian tentang manusia. Manusia adalah individu atau makhluk tunggal yang mampu menjalani hidupnya dalam sebuah konteks yang disebut masyarakat. Nah, makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, dan seterusnya. Ini adalah konsep dari manusia, ya. Jadi manusia ini adalah individu atau makhluk tunggal yang mampu menjalani hidupnya dalam sebuah konteks yang disebut masyarakat. Nah, bagaimana dengan lingkungan? Lingkungan itu sendiri adalah media di mana tempat makhluk hidup tinggal, mencari kehidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peran yang lebih kompleks. Ya. Jadi lingkungan bisa disebut media di mana tempat makhluk hidup ini tinggal, ya. Salah satunya makhluk hidup itu adalah manusia, kan. Nah, tinggal mencari kehidupannya dan memiliki karakter serta fungsi khas yang terkait secara timbal balik, ya, dengan keberadaan makhluk hidup di sekitarnya atau yang menempatinya. Lingkungan itu dapat mempengaruhi makhluk hidup, ya, tapi makhluk hidup juga dapat mempengaruhi lingkungan. Terus, kalau lingkungan hidup itu adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, terutama makhluk hidup. Termasuk di dalamnya adalah manusia dan perilakunya. Itu dimaksud lingkungan hidup. Nah, misalnya ini ada menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 tentang lingkungan hidup, ya. Jadi lingkungan hidup ini adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup yang lainnya. Nah, selanjutnya, lingkungan hidup ini tidak dapat dipisahkan dari yang namanya ekosistem. Nah, apa itu ekosistem? Ini sudah pernah dipelajari waktu SD, ya, dulu, ya, SD, SMP itu sudah pernah belajar tentang ekosistem. Jadi ekosistem itu adalah satuan kehidupan yang terdiri atas suatu komunitas makhluk hidup dari berbagai jenis, ya, makhluk hidup ini maksudnya dari berbagai jenis, ya, dengan berbagai benda mati yang membentuk suatu sistem, ya. Jadi ekosistem adalah suatu satuan kehidupan yang terdiri atas suatu komunitas makhluk hidup dari berbagai jenis, berarti ada manusia, tumbuhan, dan juga hewan, ya, dengan berbagai benda mati yang membentuk suatu sistem. Benda mati apa? Benda mati ini ada air, tanah, udara, nah, itu membentuk suatu sistem. Dan lingkungan hidup pada dasarnya adalah suatu sistem kehidupan yang terdapat campur tangan manusia terhadap tatanan ekosistem. Nah, dengan demikian, manusia ini adalah bagian dari ekosistem. Sekarang ada bahasan tentang macam-macam lingkungan hidup. Macam-macam lingkungan hidup. Ini ada lingkungan alami, lingkungan binaan, dan juga lingkungan sosial budaya.
Apa itu lingkungan alami, lingkungan binaan, dan lingkungan sosial budaya? Nih ya, di lingkungan alami adalah lingkungan yang belum ada campur tangan manusia atau lingkungan yang telah ada sebelum manusia diciptakan. Nah, contohnya apa? Nah, seperti ini gambarannya contohnya. Ya, gambar yang ada di sebelah paling kiri. Nah, ini contoh lingkungan alami ya, dari alam ya, dari alam semuanya, tumbuhan, ini pohon dan lain sebagainya. Itu disebut lingkungan alami. Jadi lingkungan yang belum ada campur tangan manusia. Terus ada lingkungan binaan. Lingkungan binaan ini adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia untuk kepentingan hidupnya. Ya, lingkungan binaan adalah lingkungan yang dibuat manusia untuk kepentingan hidupnya. Contohnya adalah ini seperti ini, perumahan ya. Itu termasuk lingkungan binaan. Lalu selanjutnya ada lingkungan sosial budaya. Adalah lingkungan yang berbeda dengan lingkungan alami dan lingkungan binaan. Dia sifatnya lebih abstrak, lebih ke arah adat istiadat ya. Contohnya seperti ini. Ini termasuk lingkungan sosial budaya. Oke, itulah ya, ada lingkungan alami, binaan, dan sosial budaya. Macam-macam. Sekarang manfaat lingkungan hidup. Manfaatnya apa sih lingkungan hidup itu? Yang pertama adalah menyediakan sumber daya alam bagi kebutuhan hidup manusia. Ya, jadi lingkungan hidup ini menyediakan sumber daya alam bagi kebutuhan manusia. Lalu menyediakan ruang bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melakukan kegiatan kesehariannya, bertahan hidup dan berkembang biak. Terus manfaat lingkungan hidup yang lainnya adalah memberi kesempatan bagi manusia untuk bereksplorasi dan membuat penemuan baru dalam iptek. Terus membantu manusia mengenal dirinya dan peran dalam suatu ekosistem. Ini manfaat lingkungan hidup. Nah, unsur-unsurnya apa saja? Unsur lingkungan hidup ini ada unsur biotik, abiotik, dan unsur sosial budaya. Unsur biotik atau unsur hayati ya kan, itu adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan juga jasad teknik. Lalu untuk unsur sosial budaya yaitu lingkungan sosial budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Ini yang dinamakan unsur sosial budaya. Yaitu lingkungan sosial budaya yang dibuat oleh manusia yang merupakan hasil dari sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Lalu ada unsur fisik atau unsur abiotik, ya, yaitu lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda yang tak hidup, seperti tanah, iklim, air, dan juga udara. Nah, ini ada hubungan manusia dengan lingkungan. Ini salah satu contoh kecil ya, hubungan manusia dengan lingkungan. Sebenarnya contohnya ada banyak. Yang pertama, ini ada petani atau salah satu manusia ya, petani individu di mana dia mengelola sebuah persawahan yang ditanami tanaman padi. Dalam dia mengolah sawah tersebut ya, mengelola sawah tersebut itu dia membutuhkan yang namanya unsur dari makhluk hidup yang lainnya dan juga makhluk yang tak hidup. Salah satunya adalah membutuhkan hewan untuk membajak, lalu membutuhkan tanah yang subur, air, ya kan, untuk agar tanamannya ini bisa tumbuh dengan subur dan akhirnya bisa dilakukan panen ya dan bisa menghasilkan
beras. Nah, beras yang dihasilkan oleh tanaman tersebut yang sudah dikelola oleh petani ini bisa dijadikan bahan makanan pokok, yang mana bahan makanan pokok ini juga dibutuhkan oleh petani juga untuk kehidupannya. Ini salah satu contoh kecil hubungan manusia dengan lingkungan. Untuk pembahasannya, ini adalah manusia dan lingkungan, ini sangat berhubungan erat sekali, ya. Manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya apabila tidak ada lingkungan. Lingkungan amat penting bagi kehidupan manusia. Dan segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Karena lingkungan memiliki daya dukung, yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Itu bahasannya. Ya, jadi sangat erat sekali hubungan antara manusia dan lingkungan. Nah, nih ada arti lingkungan bagi manusia. Nah, yang pertama adalah lingkungan ini merupakan tempat hidup manusia. Nah, lingkungan juga memberi sumber-sumber penghidupan manusia. Yang ketiga, lingkungan mempengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendiaminya. Ya, jadi lingkungan ini sangat mempengaruhi sifat dan karakter dan juga perilaku manusia yang mendiaminya. Lalu lingkungan memberi tantangan bagi kemajuan peradaban manusia. Manusia dapat memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan lingkungan untuk kebutuhan dan kebahagiaan hidup. Itulah arti lingkungan bagi manusia. Sekarang kita bahas tentang kerusakan lingkungan hidup. Nah, jadi kerusakan lingkungan hidup itu bisa disebabkan karena memang adanya kerusakan alam dan juga adanya faktor dari manusia yang menyebabkan. Ya, kalau kerusakan alam ini contohnya tadi ya seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir. Kalau banjir itu ada unsur dari perbuatan manusia juga sebenarnya. Tapi kalau untuk hujannya ini berhubungan dengan alam memang. Nah, beberapa ulah manusia yang disebabkan karena ulah manusia adalah adanya penebangan hutan secara liar, yang mana penggundulan secara liar ini dapat menyebabkan tanah longsor, ya, seperti itu. Terus perburuan liar, nah ini juga dapat memperburuk ekosistem sebenarnya, ya, kalau perburuan ini secara liar. Lalu merusak hutan bakau, ini juga penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman, pembuangan sampah di sembarang tempat, ya, ini bisa menyebabkan banjir, ya. Bangunan liar di daerah aliran sungai, ini banyak juga ya yang membangun ya, bangunan liar di daerah aliran sungai. Lalu pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas. Ini juga dapat mengakibatkan kerusakan alam lingkungan. Akibatnya apa? Akan terjadi pencemaran udara, air, tanah, dan juga suara. Sebagai dampak adanya kawasan industri kalau ini, ya, biasanya. Terus terjadinya banjir. Nah, banjir ini sebagai dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengrusakan hutan. Salah satunya juga bisa mengakibatkan banjir. Terjadinya tanah longsor nih tadi sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan. Nah, hubungan lingkungan dan kesejahteraan manusia. Yang pertama, lingkungan dapat memberikan sumber kehidupan agar manusia dapat hidup sejahtera. Lalu lingkungan hidup ini menjadi sumber dan penunjang hidup. Dengan demikian, lingkungan mampu memberikan kesejahteraan dalam hidup manusia. Nah, ini problematika lingkungan. Ini ada pencemaran atau polusi lingkungan yang mencakup pencemaran udara, pencemaran air, tanah, dan juga suara. Lalu ada masalah kehutanan. Ini ada seperti masalahnya adalah tentang penggundulan hutan liar, pembalaan hutan, dan juga kebakaran hutan. Lalu ada erosi dan juga banjir.
problematika lingkungan. Terus ada tanah longsor, kekeringan, dan agresi pantai, menipisnya lapisan ozon dan juga efek rumah kaca, penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang buruk seperti gatal-gatal, batuk, infeksi saluran pernafasan, diare, dan juga tipes. Nah, ini ada juga masalah yang berkaitan dengan kerusakan sumber daya alam dan juga lingkungan. Nih, terus menurunnya kondisi hutan di Indonesia, ya. Jadi sangat prihatin sekali, banyak sekali penebangan hutan liar, ya kan, ada pembakaran dan juga. Terus kerusakan daerah aliran sungai, habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak, ya, karena pembuangan sampah juga ini bisa. Citra pertambangan yang merusak lingkungan, nah ini ya tidak menggunakan sistem yang baik ya pertambangan. Terus tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Pencemaran air semakin meningkat. Lalu kualitas udara semakin menurun khususnya di ibu kota dan kota-kota besar yang lainnya. Terus ada juga problematika sosial budaya masyarakat. Nah, lingkungan sosial budaya ini adalah tentang interaksi dalam lingkungan sosial, pranata atau norma-norma yang ada dalam lingkungan sosial, lalu problema dalam kehidupan sosial. Contoh problematika sosial ini ada problema sosial karena faktor ekonomi, ini contohnya seperti kemiskinan, kelaparan, dan juga pengangguran. Lalu problema sosial karena faktor biologis, ini seperti wabah penyakit. Lalu ada problema sosial karena faktor psikologis seperti bunuh diri, sakit jiwa, dan juga disorganisasi. Dan yang keempat ada problema sosial karena faktor kebudayaan seperti perceraian, kejahatan, kenakalan anak atau remaja, konflik ras, dan konflik agama. Ini sebenarnya juga sudah mulai menjadi problema sosial ya, artinya seperti sudah hal yang biasa, ada perceraian, kejahatan, kenakalan remaja, konflik ras, dan juga konflik agama. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi manusia dan lingkungan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel YouTube ini. Terima kasih. Kita silakan tunggu untuk video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.